ya berangsur-angsur ya, mereka yang kemarin mendukung Jokowi itu sekarang ramai-ramai mengundurkan diri. Tidak itu saja, secara terbuka menyampaikan kritik, menyampaikan sebuah catatan, jangan-jangan juga penyesalan, kita tidak tahu ya. Yang jelas ramai-ramai mereka sekarang mengungkapkan penyesalannya. Nah, salah satunya adalah yang terbuka di publik ya. Yang tidak terbuka di publik ya banyak. Semuanya salah hitung, salah kira ya terhadap Raja Jawa, the King of Java or Java King, yaitu Akbar Faisal. Akbar Faisal secara terbuka membuat postingan ya di X miliknya. Dan kemudian diangkat di fajar.co.id. Coba kita bacakan. Minta maaf pernah bersama penguasa penuh noda. Luar biasa. Akbar Faisal _2. Saya bersyukur tak pernah menikmati kekuasaanmu. Is it? I don't know exactly ya. Fajar.co.id Jakarta. Mantan legislator Senayan yang juga putra asal Sulsel, Akbar Faisal tampaknya ikut prihatin dengan kepemimpinan Jokowi periode kedua. Meski tak spesifik menyebut nama, melalui cuitannya di aplikasi X Twitter, tokoh yang mengawali karir sebagai jurnalis ini menyampaikan kekecewaannya, sekaligus meminta maaf pernah bersama penguasa yang disebutnya penuh dengan noda. Saya juga minta maaf karena pernah bersamamu secara sangat dekat, lalu kamu jadi begini dan tak mampu menghalangimu. Setidaknya saya bersyukur tak pernah menikmati kekuasaanmu yang penuh noda ini. Karepmu tuan, tulis Akbar Faisal dikutip dari akun @akbarfaisal68 Jumat 13 September. Sebelumnya mantan Menko Polhukam Mahfud MD angkat bicara terkait alasannya kerap melontarkan kritik keras kepada Presiden Joko Widodo. Mahfud menyebut kemarahannya pada Jokowi telah begitu dalam. Ia pun menyinggung pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, di Pilpres 2024 lalu mengandung permasalahan etik berat. Ya sudah, marah begitu dalam karena ini sudah keterlaluan. Jadi begitu waktu Gibran sudah diputus, dia oleh MK diputus boleh calon gitu ya. Kemudian saya katakan karena ini putusan peradilan kan harus diikuti. Putusan peradilan itu meskipun salah kan harus diikuti kan, ujar Mahfud dalam podcast Terus Terang Mahfud MD dikutip Kamis 12 September 2024. Tapi itu jelas salah karena apa? Kemudian MK memutuskan pencalonan Gibran itu pelanggaran etik yang berat. Bukan hanya pelanggaran etik berat, tegas dia. Ya, sobat era sekalian, itu ya. Oke. Jadi sobat RH sekalian, pernah dekat dengan Jokowi nggak ada masalah, pernah dekat dengan siapapun nggak ada masalah. Yang masalah adalah kalau Anda kemudian tidak lagi lurus, tidak lagi mau berkontemplasi. Nah, kalau untuk Mahfud MD ya satu saja pertanyaan saya, a big question. Kenapa begitu ketika menjadi Menko Polhukam betul-betul menjadi die hardnya Jokowi. Bahkan kasus KM 50 dan juga kemudian pembubaran FPI HTI, dia yang malah seperti yang mengendorse. Bahkan dia yang memimpin pembubaran FPI dengan press conference yang membacakan Edi Hiarit, Wakil Menteri Hukum dan HAM yang akhirnya mundur karena dugaan gratifikasi. Jadi sobat era sekalian, ini yang menjadi persoalan kita adalah kenapa ada titik-titik tertentu Anda menjadi betul-betul defender kelas 1 Jokowi dan kemudian sekarang mengkritik dalam. Tapi saya tetap setuju saja ya. Saya tidak pernah ya mempermasalahkan orang mengkritik kekuasaan apa motivasinya. Motivasi nggak penting bagi saya.
yang paling penting adalah apa yang ia katakan itu benar sekarang ini. Jadi sekarang ini saja. Adapun dulu tidak benar, dulu kita menyesalkan, ya sudah, apa boleh buat. Nah demikian juga Akbar Faisal ya. Kalau dulu merasa sangat dekat sekali, mungkin pernah merasa mempengaruhi pemikiran Jokowi, pernah kasih masukan, tapi kemudian merasa menjadi guru atau menjadi sahabat yang gagal, ya itu urusan dia lah. Tapi yang sekarang apa yang dikatakannya kita anggap benar. Walaupun untuk Akbar Faisal sama seperti Mahfud ada catatannya. Karena pada tahun lalu Mei menjelang Pilpres ya 2023 itu menjadi salah seorang YouTuber yang diundang istana. Dia, Helmi Yahya dan Total Politik atau Budi Ari mungkin ya. Nah itu menjadi catatan juga. Tetapi sekali lagi it's okay. Kalau Anda baru siuman hari ini dan kemarin Anda masih berasik masuk dengan Jokowi pun nggak ada masalah juga. Maksudnya Anda bukan Akbar Faisal, siapapun. Jadi gini, yang namanya kesadaran itu, ya, keberanian itu bisa datangnya terlambat, bisa datangnya di awal. Nah, alhamdulillah, saya datangnya lebih awal keberanian, kemudian kesadaran tersebut. Alhamdulillah ya. Sebagai contoh adalah kan banyak orang mengatakan karena kamu diberhentikan sebagai komisaris utama ya. Tidak, saya mengkritik Jokowi itu sudah sejak publik sih sejak 2017 ya kan. 2017 itu saya berhenti sebagai komisaris utama tuh baru 2020. Jadi 2017 saya membuat sebuah tulisan yang judulnya Memimpin Penegakan Hukum. Ini saya bukukan ya di dalam Politik Keledai Pemilu ya. Jadi memang ini saya sengaja kumpulkan ya. Tetapi ini adalah tulisan saya di Kompas tanggal 22 Oktober 2017 ketika pada waktu itu saya masih rajin nulis ya. Dan dalam 2017 itu saya sudah mengkritik ya pada bagian akhirnya saja soal saya baca bagian akhirnya saya biar tidak terlalu panjang. Integritas penegakan hukum. Ya, lalu untuk melihat situasi penegakan hukum pada 3 tahun pemerintahan Jokowi, apa tolok ukur yang bisa dianggap paling objektif, ya kan? Menurut saya, kepercayaan kita pada proses penegakan hukum itu sendiri. Apakah proses penegakan hukum telah dilakukan secara berintegritas? Itulah soalnya. Pada titik ini tidak hanya Jokowi, presiden-presiden sebelumnya juga menghadapi kritikan yang sama. Bahwa hukum tidak ditegakkan sebagaimana adanya. Sering ada ungkapan hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Uang dan kekuasaan bisa membeli penegakan hukum. Semua proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penjatuhan vonis hingga pelembaga pemasyarakatan bisa dibeli. Pesakitan tidak didera efek jerah sepanjang uang dan kuasa masih ada. Tentu semua kesalahan tidak bisa ditimpakan kepada Jokowi seorang. Proses penegakan hukum sejatinya harus bebas dari campur tangan kekuasaan presiden. Lagi pula tidak semua proses penegakan hukum bisa dikontrol karena institusi yang terlibat tidak semuanya di bawah presiden. Polisi dan jaksa serta lembaga pemasyarakatan memang di bawah presiden. Tetapi tidak dengan hakim dan pengadilan. KPK pun tidak di bawah presiden dulu ya tahun 2017. Tapi sejak 2019 di bawah presiden. Di bawah presiden itu birokrasinya ya. Tapi pimpinannya tetap bebas. Formalisme seperti ini bisa dibenarkan kalau penegakan hukum sudah berada pada jalur yang benar, on the right track. Ketika penegakan hukum belum normal, masih penuh mafia, aparat masih bisa dibeli, pengadilan masih penuh transaksi, seorang pemimpin tidak boleh berdiam diri. Ya, nggak boleh bilang, ya nggak tahu, kok tanya saya, nggak bisa. Tidak boleh pemimpin misalnya membiarkan penyiraman mata Novel Baswedan berlalu tanpa hukuman, impunity, bila pengungkapan kasus tersebut terkendala benteng kekuasaan, dimanapun dia. Kita rindu Jokowi menjadi pemimpin yang mampu mewujudkan penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan dalam 2 tahun ke depan. Karena tinggal 2 tahun waktu itu. Yang mampu dan berani menghadapi mafia-mafia.
bahkan di lingkar dekat kekuasaan sekalipun. Itulah sebabnya kita memilih Jokowi sebagai pemimpin pada tahun 2014 lalu bukan sekadar mengantarkannya ke kursi presiden. Jadi begitu sobat RH sekalian ya. Jadi saya bahkan mengatakan Jokowi itu tidak hanya tidak mau ya, tidak mau tapi juga tidak mau, tidak mampu tapi juga tidak mau. Itu yang saya tuliskan untuk penegakan hukum ya. Jadi saudara sekalian, dan ini tertanggal 22 Oktober 2017 ya. Jadi saya sudah mengatakan penegakan hukum itu bermasalah. Nah sekarang kalau banyak orang kemudian mengatakan hal yang sama, alhamdulillahirabbil alamin, ini membebaskan saya dari fitnah bahwa seolah-olah mengkritik kekuasaan itu karena sakit hati. Tidak ada. Yang sakit hati itu sidul ya, lagunya ya. Aduh sialan, disidul anak Betawi asli, kerjaannya belajar mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Jadi sahabat era sekalian, itu ya sekedar pembelajaran publik bahwa kita bisa menggunakan rasionalitas kita dimanapun kita berada. Ya, jadi orang sampai heran kok bisa seorang pejabat publik, seorang komisaris utama, kemudian pernah menjabat sebagai staf khusus walaupun kemudian mengundurkan diri 4 bulan saja, mengkritik secara terbuka. Saya mengatakan BUMN itu badan usaha milik negara, bukan badan usaha milik nenek loh. Artinya apa? Pemerintah itu bukan pemilik BUMN bro. Pemilik BUMN itu kita semua. Makanya ke depan governance BUMN itu harus kita perbaiki. Ya. Jadi kalau seandainya ada rakyat yang diangkat sebagai komisaris BUMN, dia bukan harus setuju terus dengan pemerintah. Kalau enggak kemudian Anda mundur, enggak ada kaitannya. BUMN itu badan usaha milik negara yang merupakan kekayaan negara, bukan kekayaan Jokowi atau kekayaan Raja Jawa. Begitu paradigmanya ya. Nah, walaupun praktek sekarang menyimpang. BUMN dikaitkan dengan balas budi politik. Saya belum pernah dan tidak pernah menjadi tim sukses siapapun sebelum Anies Baswedan. Tim sukses Jokowi tidak pernah, tim sukses Prabowo tidak pernah. Tapi 2014 saya punya pendapat yang menguntungkan Jokowi. Makanya Metro TV pada waktu itu hampir setiap hari mengundang saya. Sampai diledekin saya tinggal pakai kaos seragam saja katanya. Karena kenapa? Karena saya berharap kepada New Hope. Ingat, ketika Presiden Jokowi terpilih, majalah Tempo itu menulis New Hope, harapan baru. Tapi majalah Time. Dan kemudian majalah Time pula yang menulis From New Hope to Mulyono. Yang katanya untuk mengolok-olok presiden yang tadinya dianggap sebagai New Hope. Nah, kesadaran itu saya sudah dapatkan 3 tahun setelah yang bersangkutan menjabat at least ya. Walaupun saya tidak pernah surut mengkritik, tapi pada awalnya saya melihat still on the right track pada periode pertama. Tetapi kasus Budi Gunawan menunjukkan bahwa ini presiden nggak canggih. Tapi pada waktu itu masih bisa kita pikirkan karena dia tidak ditopang oleh kekuatan partai politik. Bahkan Megawati pada waktu itu dalam tanda kutip di Solo pertemuan cukup mempermalukan presiden terpilih karena mendesak-desak untuk mengangkat Budi Gunawan. Itu yang saya dengar dari orang yang datang sendiri di pertemuan tersebut. Ya. Tapi kalau dia berbohong ya apa boleh buat. Tapi itu menjadi rahasia umum yang saya pahami ya. Mudah-mudahan tidak keliru dan tidak salah. Jadi saudara sekalian, welcome to the kewarasan ya buat Akbar Faisal, buat siapapun yang mau berpikir waras hari ini dan hari-hari ke depan ya. Begitulah bunyinya saudara sekalian, kakinya bertanduk hewan apa namanya ya. Oke. Kita bacakan sedikit komentar sobat era sekalian ya. Nanti saya ada diskusi di satu tempat tentang pembentukan partai politik ya. Jadi bisa di share ya ininya.
di share ininya. Ini from New Hope to Mulyono, how power grabs threaten Widodo's legacy in Indonesia ya. Kemudian jadi bagaimana itu mengancam legasi di Widodo di Indonesia, bagaimana kekuasaan ya. Oke. Kita bacakan sedikit ya, karena saya mau jalan nih, mau pergi ya. Tapi harus adus sih. Adus sih ya. Taiwan hadir Bang Dosen, Palembang skip hadir. Skip. Waduh, kalau di skip saya ingat ada makanan yang sering dibeli almarhum ayah saya di sekitar skip itu ya. Kalimantan hadir, Assalamualaikum hadir, Indramayu hadir Bung RH, hadir orang biasa ya. Cianjur hadir, keren jadas, Malang hadir, Jambi hadir. Selamat tinggal PKS, selamat datang perubahan, coblos semua. Kemudian ada yang bilang darahku mendidih mendengar Pak Jokowi dihina terus sepanjang hari 24 jam. Aku siap bergabung ke barisan 20.000 pasukan berani mati.